Halo sahabat Restu, perkenalkan nama aku Rani. Kali ini Rani berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat usaha UMKM yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini merupakan nasabah binaan Restu Kelepu Makmur, tepatnya di UD Wijaya di Jalan Panjaitan Raya 27 Ungaran. Yuk ikutin Rani ke tempat produksinya. Yuk guys. Halo sahabat Restu, kali ini Rani sudah bersama dengan pengusaha UMKM UD Wijaya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa nih? Muhammad Soleh. Dengan Bapak Muhammad Soleh. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu Pak mengenai usaha UMKM UD Wijaya ini ya Pak. Berapa lama berdirinya nih Pak? Saya usaha UD Wijaya ini sudah dimulai tahun 1993. Wah, sudah lama sekali nih Pak. Sampai hari ini mungkin sudah 30 tahun kurang lebih. Kurang lebih 30 tahun ini. Ya. Untuk produksi usaha UMKM UD Wijaya ini fokusnya di bidang mebel aja nggak Pak? Fokusnya bidang mebel, termasuk juga maksudnya melayani bahan-bahan dari kayu untuk bangunan, seperti misalnya kusen, pintu, kemudian rangka atap, ya, sampai pada mebel seperti almari, meja, kursi, dan perabot lainnya. Kalau untuk jumlah karyawan yang ada di sini kurang lebih berapa nih Pak? Kalau karyawan tuh tidak tetap. Kalau yang tetap paling tidak ada 3 orang. Tapi kalau misalnya pas banyak pekerjaan, kita bisa menambah karyawan, bisa sampai 5, 6 sampai bisa bahkan sampai 10 orang. Kalau untuk karyawan ini rekrutmennya itu dari tetangga atau bagaimana nih Pak kalau boleh tahu? Kalau kami karena ini pekerjaan pengrajin ya, harus profesional, kami ngambil tukang yang betul-betul profesional. Jadi yang sering saya pakai itu saya ngambil dari luar kota, dari Klaten. Tapi untuk pekerja-pekerja yang tidak perlu skill khusus, kita ngambil lokal gitu. Kalau ambil lokal berarti tetangga gitu nggak Pak? Tetangga, ya, tetangga. Kalau untuk segmen pasarnya itu kira-kira di mana aja gitu nih Pak? Kalau masalah pasar, saya ya di Ungaran dan sekitarnya, seperti di Semarang, Ambarawa, Salatiga. Oke, kalau luar kota mungkin ke Bandung atau ke Jogja gitu? Pernah juga, tapi tidak begitu banyak. Pernah saya ngirim sampai ke Jakarta, ke Solo, ke Purwokerto, ke Jogja juga pernah. Boleh tahu Pak untuk pemasarannya melalui mungkin ada media sosialnya Pak, atau melalui brosur, atau bagaimana kalau misalkan nanti sahabat Restu mungkin mau pesen di Bapak gitu? Ya, kalau yang sudah berjalan tuh saya ya cuman dari bahasa Jawanya ya getok tular, ya. Getok tular, atau mungkin dari konsumen-konsumen yang sudah punya pengalaman ngambil di sini, mungkin ada saudaranya, ada temennya. Dengan media sosial sampai hari ini kami juga pernah ngiklankan, tetapi juga hanya temporer saja, belum rutin. Kalau boleh tahu Pak, waktu masa pandemi ya Pak, mungkin ada kendala yang dialami di UMKM UD Wijaya ini Pak, mungkin boleh sharing ke kita gitu. Selama pandemi ya Mbak ya, pada tahun-tahun awal itu masih biasa-biasa saja ya. Betulnya nggak salah, pandemi itu kan tahun 2020 ya. Ketika tahun 2020 sampai akhir itu masih biasa. Artinya mungkin pesanan sudah masuk awal-awal tahun ya. Kemudian di tahun kedua itu sudah mulai menurun. Mulai menurun, tapi ya alhamdulillah masih tetap ada pesanan. Karena saya sebagian besar di sini pelayanannya itu pesanan gitu. Sampai tahun 2022 yaitu lumayan sudah agak meningkat lagi ya, sampai dengan sekarang lumayan masih jalan terus. Banyak pesanan gitu Pak? Ya, ada pesanan ya. Untuk
kayunya ini ambil di mana ya Pak? Untuk suppliernya gitu Pak? Kalau kayunya, saya itu ngambil kayu jati, ada dari Perhutani, dari Blora, kemudian dari Perhutani Kendal, kemudian saya juga ngambil kayu jati lokal kalau konsumennya itu memang minta yang harga terjangkau, karena kayu dari Perhutani harganya kan tinggi gitu. Tapi konsumen kalau misalnya udah minta yang harganya terjangkau, kita tawarkan kayu jati lokal, mau ya kita ambil lokal. Tapi kalau untuk kayu yang bukan kayu jati seperti kayu Kalimantan, itu saya cukup ngambil di Semarang. Di Semarang aja. Biasanya untuk kayunya itu yang paling banyak mendapatkan pesanan itu jenis kayu yang kayu jati, kayu jati Perhutani. Jadi sebagian besar yang saya layani itu kayu jati Perhutani, baik itu kayu jati dari Perhutani Blora atau kayu jati dari Perhutani Kendal. Untuk saat ini mungkin untuk perkembangan usahanya Pak, bagaimana nih? Ya, nah masalah perkembangan saya kira ya biasa-biasa saja ya. Wong saya itu melayani hanya pesanan-pesanan saja ya. Jadi stabil lah, stabil. Oh, berarti nanti kalau ada pesanan baru dibuatkan gitu ya Pak? Ada pesanan baru dibuatkan. Karena kalau kita nyetok barang jadi itu jarang konsumen yang cocok dengan modelnya gitu. Jadi betul. lebih suka beliau bawa gambar desainnya atau gitu, memilih gambarnya. dengan model apa kita buatkan. Kalau boleh tahu Pak, jenengan mengenal BPR Restu itu dari tahun kapan nih Pak? Tahun 2002. Oh 2002, berarti sudah lama sekali nggak Pak? Ya cukup lama, alhamdulillah ya kita bisa bekerja sama sampai dengan saat ini. Gitu. Ada kesan-pesan selama menjadi nasabah di BPR Restu Klepu Makmur gitu Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, selama saya bekerja sama dengan Restu Klepu Makmur atau binaan Restu Klepu Makmur, bisa dikatakan hampir sudah 20 tahun lebih ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, lancar. Dan dalam kurun waktu 20 tahun itu saya tidak terus-menerus pinjam, itu tidak. Jadi artinya gini, kalau misalnya pasar itu ramai sekali dan saya butuh dana, saya lari ke Restu Klepu. Kebetulan sudah terjalin baik, sehingga saya sering kontak Restu Klepu itu mendadak, karena sesuai dengan pelayanan saya kepada konsumen. Misalnya saya butuh dana, langsung saya telepon ke yang namanya Pak Tono itu. Ya. Pak Tono, saya butuh uang 2 hari lagi, apa bisa dibantu gitu. Nah, kalau misalnya bisa, saya kontrak saya dengan konsumen saya pastikan. Jadi saya sudah ada modal untuk belanja bahan, kemudian untuk melayani konsumen. Gitu. Dan itu hampir setiap saya pinjam itu selalu begitu. Jadi Pak Tono sudah tahu, nah UD Wijaya ini biasanya tidak butuh untuk modal, tidak pinjam itu Mbak yang bisa disampaikan. Untuk modal usaha ini nggak Pak? Ya, jadi saya pinjam di Restu Klepu untuk modal usaha dari tahun 2002 tadi ya, sampai sudah lama sekali ya. Pak. Sangat luar biasa sekali Pak. Semoga untuk kedepannya kami bisa bekerja sama dengan jenengan untuk membantu memberikan dana untuk mengembangkan usaha bisnis ini Pak. Semoga tetap menjadi nasabah di BPR Restu Klepu Makmur. Ya, terima kasih. Semoga semuanya lancar dan berkah untuk semuanya. Amin. Maaf Pak, apakah boleh jika saya ingin melihat tempat produksi dan juga hasil mebelnya Pak? Boleh ya, tempatnya ada di samping belakang rumah ini. Monggo. Yuk guys, kita ke tempat produksinya sekalian lihat hasil mebelnya. Monggo Pak. Monggo. Ya. Monggo Pak. Ya,
ini Mbak, hasil produksi kami. Ini ada meja tamu, Nggih. ini bangkunya, ya ini ada meja makan, ada bangku, nanti di belakang juga ada almari, kusen-kusen, pintu ada. Nah, ini semua produksi sini. Ya. Kalau boleh tahu untuk kisaran harganya berapa nggih Pak? Kalau saya jual meja ini yang tebal ini 6 juta. Oh, 6 juta nggih 6 Pak? juta. Kalau bangku Kalau ini bangkunya itu nggih Pak? 1.750.000. Ini 1 juta. Nah, kalau saya kalau untuk jual meja makannya ini? meja makan yang 4 kursi itu harganya 3 juta. Oh, yang 4 kursi. Kalau Yang yang 4 6 kursi itu harganya 4,5 juta. 4,5 juta. Kalau yang ini juga sama nggih Pak untuk bangku? Ini sama 1.750.000. Kalau ini mejanya agak kecil, Nggih. itu harganya 4 juta. Oh, 4 juta. Nah, semua kayunya kayu jati Kayu utuh. jati semua, Kayu ya? jati utuh ya, ya. Jadi tidak sambungan. Nggih. Kualitasnya sangat bagus sekali guys. Ini pekerjaannya juga rapi. Kemudian ini juga halus guys. Ini cocok banget buat sahabat Terstu yang kalau mau pesen di UD Wijaya, nanti kontaknya kita kasih di description box. Ini untuk hasil lemarinya nggih Pak? Oh ya, ini juga almari produksi sini. Nih, kalau ini belum lama jadi. Oh Lama, nggih. ya. Kalau ini juga kayu jati nggih Pak? Kayu jati ya, kayu jati semua. Kalau boleh tahu untuk lemari ini harganya berapa nggih Pak? Saya biasa jual yang kayak ini tuh 3 juta. Oh, 3 jutaan. Kalau yang Yang itu sebelah sini? 2,5. Oh, 2,5 gitu Pak. Ini kayunya beda atau gimana nih Pak? Kayunya beda. Oh, kalau yang ini apa nih Pak? Kayu jati lokal. Oh, nggih. Kayu jati lokal itu kayu jati yang motong di kebun. Oh, motong di kebun nggih. Kalau yang ini, Kalau yang ini nggih Pak? ini kayu jati dari perhutani. Oh, dari perhutani Dari itu. perhutani. Nggih. Jadi harganya beda. Nah, Ini saya buka enggak apa nggih bisa, Pak? bisa. Nah, Oh. Ini dalamnya seperti ini guys. Ini bisa buat dangernya. Oh. Kalau di dalam ini nggak dilapisin lagi nggih Pak? Oh enggak, tapi sudah dikuas dengan litur sudah. Oh, nggih. Kalau boleh tahu ini karyawannya pada kemana nggih Pak? Masih ini liburan atau bagaimana nggih Pak? Ini kebetulan karyawannya masih libur Lebaran kemarin. Oh, ya, ini iya. belum mulai kerja ya, insya Allah. Kemarin janjinya sih pertengahan bulan sudah mulai bekerja. Ternyata mungkin masih ada acara Ada di acara desa, di keluarga, kampung karena tukangnya dari luar kota. Ya. Nggih. Mungkin sebentar lagi sudah mulai kerja. Untuk proses pembuatannya itu awalnya dari mana nggih Pak? Mungkin Jadi, dari pemotongannya. Kami ngambil kayu Nggih. dari perhutani itu dalam bentuk log bunder itu, masih bulat itu. Oh, masih bulat gitu. Kemudian dirajang di penggergajian luar di dekat perhutaninya sana. Oh, berarti enggak di sini nggih Pak? Enggak. Di perhutani. Setelah dirajang nanti jadinya kayak ini. Sudah Oh, yang ini ya, Pak? lempengan ini ya. Oh. Kemudian ini termasuk ini, Mbak. Ini sudah jadi lempengan-lempengan ini. Nggih. Kemudian nanti dipotong sesuai dengan ukuran menggunakan alat ini. Oh, ini alatnya nggih Pak? Alat gergaji ini ya. Jadi sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian diserut dengan alat-alat yang ada di sini. Kerjakan di sini ya. Setelah itu nanti mungkin untuk ngecatnya ini nggih Pak? Ini Finishingnya. Finishingnya Pak? Finishingnya itu kebetulan di sini juga ada mesin semprot ya, mesin untuk melamin. Nggih. Itu menggunakan alat ini, pakai mesin gitu ya Pak? Nah, Nggih. ya, jadi hasilnya bisa halus gitu. Ya. Biasanya satu almari gini dikerjakan berapa orang ya Pak? 1 atau 2 orang gitu? Tukangnya membuat sendiri 1 orang yang membuat almari. Kemudian finishingnya tenaganya ada sendiri. sendiri. Oh, Ya, nggih. jadi 2 orang ya, 2 orang. Nih, saya kira itu 1 orang dari awal sampai akhir buat sendiri gitu Pak? Tidak. Oh, berarti Jadi, ada bagiannya sendiri? Iya, gitu? bagiannya sendiri karena biasanya tukang kayu itu kalau suruh melitur tidak bisa bagus. Oh, nggih. Jadi yang finishing itu ada tukangnya khusus sehingga hasilnya bisa Bagus. bagus. Ya, dan lebih cepat kalau
orangnya sendiri-sendiri gitu. Oke, sesuai keahliannya gitu. Sesuai dengan keahliannya gitu ya. Mungkin itu saja nih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih nih Pak untuk kesempatannya sudah diperbolehkan untuk melihat hasil produksi mebel UD Wijaya Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kerjasama kami dengan Restu Klebu Makmur ini bisa terus berjalan dengan baik dan semoga Restu Klebu semakin jaya. Semakin jaya. Demikian untuk kunjungan ke UMKM UD Wijaya. Buat sahabat Restu yang mau pesan meja, kursi, atau yang lainnya, bisa pesan di UD Wijaya. Dijamin hasilnya memuaskan guys. Untuk kontaknya nanti ada di bawah ini ya. Oke guys, terima kasih udah lihat konten kali ini. Jangan lupa ikutin konten-konten selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita. See you, bye-bye.